Di awal film, kita dibawa ke salah satu penjara yang berada di Amerika. Terlihat di sana ada segerombolan geng napi yang hendak membunuh napi lain bernama Bond. Di sini, Bond malah menantang geng napi tersebut dengan mengatakan, "Kalau kalian kurang banyak jika ingin menyentuhku." Hingga terjadilah pertempuran. Setelah semuanya dikalahkan, Bond sekarang menjadi penguasa penjara paling disegani dan ditakuti. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, akhirnya Bond dibebaskan dari penjara tersebut. Sekarang, Bond ingin hidup normal dengan mengontrak di sebuah rumah milik seorang kakek tua. Tak lama kemudian, kita diperkenalkan dengan anak si kakek tua yang bernama Ernie. Di sini, Ernie menegaskan kepada Bond bahwa mengontrak di sini tidak boleh membawa gangster, senjata, dan menyetel musik secara keras-keras. Adegan beralih ke sebuah tempat pertarungan jalanan. Kita akan diperkenalkan dengan salah satu menir pertarungan yang bernama Pinball. Diberitahu bahwa Pinball adalah orang yang memiliki petarung untuk diduelkan di tempat tersebut. Tak lama, datang mafia kelas kakap yang sangat dihormati sekaligus orang yang berkuasa di tempat itu. Ia bernama James. Ternyata, James juga mempunyai seorang petarung andalan yang sama sekali tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Next up we got the man from the beer, bitch. This motherfucker. I'm talking about the killer from Johnson. Y'all know what I'm talking about. Petarung James bernama Hammerman. Terlihat tubuhnya yang besar dan kekar ditambah dengan wajah yang sangat menyeramkan. Saat ini, petarung milik Pinball akan ditaruhkan dengan petarung James, yaitu Hammerman. Hingga pertarungan pun dimulai. Dengan sangat mudah, Hammerman mampu mengalahkan petarung Pinball. Setelah itu, Pinball pun memberikan uang taruhannya kepada James. Terlihat raut wajah James yang sangat menyepelekan Pinball sebab semua orang di sana sangat menghormati James. Ketika Pinball masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan sosok Bond yang sudah berada di sana. Bond mengatakan kalau ia ingin menjadi petarung Pinball untuk melawan Hammerman. Namun, jelas Pinball menolak karena ia tidak mau kalah taruhan lagi. Mengingat Pinball juga belum mengenal siapa Bond dan bisa apa Bond. Kemudian Bond mencoba meyakinkan Pinball dengan memberinya sejumlah uang untuk ditaruhkan. Bahkan, Bond juga bersedia bertarung dengan siapa saja untuk membuktikan kalau ia layak melawan Hammerman. Pada akhirnya, Pinball pun mau membawa Bond ke arena pertarungan. Bond sempat bertemu dengan James yang saat itu hendak pergi karena ada urusan. Di sini, Bond terus melihat ke arah pacar James dan hal itu tentu membuat James merasa risih. What the fuck? Lalu, ia menampar pacarnya sendiri untuk membuktikan bahwa wanita ini adalah miliknya. Karena takut memancing amarah James, Pinball pun segera membawa Bond masuk ke arena dan ia akan ditandingkan dengan seseorang yang cukup lumayan besar namun sedikit buncit. Saat pertandingan berlangsung, ternyata Bond mampu mengalahkan musuhnya kurang dari 5 detik. Setelah mengetahui kehebatan Bond, Pinball berjanji akan membawa Bond melawan para petarung lainnya sampai Bond bisa bermain dengan Hammerman. Di sini, Bond malah bertanya tentang wanita yang tadi dibawa James. Pinball pun langsung memperingatkannya untuk tidak bermacam-macam dengan wanita itu karena hal itu tentu akan mengusik James, sang penguasa wilayah ini. Namun karena Bond terus menanyakan wanita tersebut, akhirnya Pinball menceritakan sedikit yang ia tahu. Wanita itu sebenarnya sudah mempunyai suami, namun karena James menyukai wanita tersebut, ia menjebak si suami sampai masuk penjara. Kemudian, wanita itu dibuat menjadi pecandu berat sehingga ia sekarang sangat tergantung pada James. Di sini, kita masih belum diberitahu kenapa Bond tertarik dengan pacar James serta sangat ingin bertarung dengan Hammerman. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kesadisan James, sang penguasa wilayah. Saat itu, James sedang makan malam bersama salah satu kliennya. Namun, karena kliennya itu mengatakan James terlihat sedikit tua.
Ia pun berdiri sambil berjoget lalu menghabisi klien tersebut. Di balik itu terlihat Bond sedang bermain catur bersama si kakek pemilik kontrakan. Namun, tak lama kemudian, Come down there, do you? Things done around here. Checkmate. I play 4 moves in. Damn. Me neither. ia pun dijemput oleh tim Ball untuk kembali bertarung. Pinjal membawa Bond ke tempat berbeda untuk kembali dipertarungkan. Di sana terlihat 2 orang wanita yang sedang bertarung. Setelah pertarungan itu selesai, Timbul menghampiri manajer di sana dan memintanya untuk mengeluarkan petarung terbaik miliknya. Ini dia petarung terbaik di sana yang mempunyai gigi emas, katanya. Awalnya, Bond sans pas dire mécant. Namun, ternyata Bond mampu membaca pergerakan musuhnya hanya dengan sekali pukulan. Setelah petarung itu tumbang, si manajer musuh yang tidak mau kalah taruhan begitu saja kembali menantang Bond dengan 2 petarung sekaligus. That's what you just said, 2 at a time, right? You scared you gonna forfeit? Fuck that, man, fuck! This is bullshit! Dengan santai, Bond mengiyakannya dan dengan mudah kedua musuhnya itu tumbang. Si manajer yang merasa kesal menaruh uang tersebut di dalam sangkar burungnya, lalu menyuruh semua anak buahnya agar melawan Bond. Satu persatu anak buah si manajer berhasil Bond hajar hingga Bond berhasil mengambil paksa uang taruhan tersebut. No superhero shit like that, huh? Ketika hendak pergi, Bond dihampiri oleh petarung wanita yang nampak ingin melawan Bond. Namun, ternyata si wanita hanya ingin Bond untuk menghubungi nomor teleponnya saja. Semenjak itu, Pinball membawa Bond ke berbagai arena pertarungan dan Bond selalu saja memenangkannya. Oleh sebab itu, Pinball mendapatkan banyak sekali uang. Bahkan sekarang, Timbul bisa membeli mobil antik yang sangat mahal. Di sini, Timbul mengatakan kalau dulunya ia hanya seorang manajer yang sering diremehkan banyak orang. I love you, B. Like a mother. Namun, setelah Timbul menjadi manajer Bond, semua orang nampak memberi sedikit hormat kepada Pinball. Ia sangat berterima kasih karena Bond telah datang ke kehidupannya. Saat Bond pulang, tak sengaja ia bertemu dengan Ernie, anak dari pemilik kontrakan. Melihat Bond yang sedikit terluka di pelipisnya, Ernie langsung bergegas untuk mengobati Bond. Ia juga sempat bercerita tentang seorang anak yang selama ini ia asuh. Sekarang, si anak sering merengek ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Yang jadi masalah, ia tidak tahu keberadaan orang tua anak tersebut. Now, when I push, just like that. There you go. Esok harinya, James yang sedang gabut menyuruh anak buahnya untuk masuk dan akan dijualkan dengan anjing-anjing miliknya. Di balik itu, terlihat Bond sedang bermain bersama anak asuh yang semalam diceritakan Ernie. Hold steady. Malam harinya, James pun membawa Hammerman untuk bertarung melawan Bond. Ternyata selama ini Hammerman diberi obat kuat agar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hammerman dengan badan besarnya terlihat sangat mengerikan. Namun, Bond sepertinya sangat santai dan tidak sedikit pun takut melawan Hammerman. Swatting down airplanes. Hold up, he's stacking much green. The one in each hand. The man they call Boom! Di pertarungan ini, Bond mampu menghajar Hammerman bahkan tanpa sekalipun tersentuh. Bond bisa menumbangkan Hammerman dengan mudah. Saat Timbul hendak mengambil uang taruhannya kepada James, terlihat ia sedikit canggung dan ketakutan. Setelah itu, James yang cukup tertarik dengan Bond mengundang Bond untuk datang ke rumahnya sambil mengatakan kalau ia tidak suka penolakan. You know what? That way we can talk. Good. Lies in defense. Singkat cerita, Bond dan Timbul mendatangi rumah James. Di sini, James mengungkapkan ketertarikannya kepada Bond dan ia bersedia membawa Bond ke pertandingan yang lebih besar. James juga sempat menunjukkan seorang petarung yang pernah menghabisi lawannya sebanyak 5 kali. Bahkan petarung itu dinobatkan sebagai petarung terbaik di dunia. Jika Bond mampu mengalahkannya, maka dengan sekejap Bond akan menjadi orang yang sangat kaya raya.
Melihat Bond yang masih ragu, James pun memakai strategi lain dengan menggunakan pacarnya sendiri untuk tidur bersama Bond dan si pacar diminta James untuk merayu Bond agar mau ikut bertarung. Ketika Bond berduaan di kamar dengan pacarnya, akhirnya terungkap fakta bahwa Bond adalah sahabat baik suami pacarnya ketika di penjara. Sayangnya, suami pacarnya kini telah tewas oleh segerombolan gangster yang sebelumnya sudah dibayar oleh James. Di sini, Bond menegaskan bahwa ia datang ke sini memenuhi janjinya kepada suami wanita itu, yaitu menyelamatkan dirinya dari James. Di sini, ia mengatakan bahwa ia akan menjadi petarung James asalkan pacarnya ikut bersamanya untuk sementara waktu. Shit is because of Danny and I also he would have killed Danny. I always hoped he'd get tired of me and let me just a pipe dream. I don't even know if he's alive. Terlihat James yang bimbang, namun karena Bond berjanji akan mengalahkan petarung terbaik dunia, akhirnya James mengiyakannya. Lalu, pacarnya dibawa ke tempat rehabilitasi agar bisa berhenti dari kecanduannya mengonsumsi barang haram. Jika pacarnya sudah sembuh, Bond berjanji akan membawa pacarnya menemui anak kandungnya. It is not where I want. Absolutely, sir. What about my son? I want This way, miss. Di sisi lain, James dan anak buahnya menghampiri seorang ketua mafia yang jauh lebih besar darinya, bernama Jono. Diketahui, Jono ini mempunyai sebuah organisasi untuk para petarung ilegal di seluruh dunia. Maksud James mendatanginya adalah untuk mendaftarkan Bond menjadi perwakilan petarungnya. Di sini, James harus bertaruh $10 juta, namun James sama sekali tidak keberatan dengan taruhan tersebut. Shows himself to be less than what was in my line of work. A fellow like yourself once Stuffy old white guys. Just a cool, mellow fellow. Dancing and taking out your... You're right. My friends, for the most part, frankly, were entertained. That wonderful sense of rhythm. We have no use. I mean, let's face it, James. Malam harinya, Bond dikejutkan dengan tewasnya si kakek pemilik kontrakan yang telah dihabisi oleh segerombolan gangster. Bond pun masuk ke dalam rumah untuk menenangkan hati Ernie. Saat Bond terbangun, ia dikagetkan dengan kemunculan James. Di sini, James mengatakan bahwa besok malam Bond harus melawan petarung terbaik dunia, namun tiba-tiba Bond menolak dengan alasan ia tidak berminat menjadi petarung James. Sontak, James marah dan ingin menghabisi Bond karena dirinya sudah bertaruh $10 juta. Namun, karena sadar James tidak akan mampu melawan, akhirnya James memutuskan untuk segera pergi. Somebody's gonna be dead. Somebody. Malam harinya, James yang sudah sangat kesal menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Bond, dimulai dengan Hammerman dan beberapa anak buah James yang mendatangi Pinball untuk mencari keberadaan Bond. Karena Pinball tidak mau mengatakan apa-apa, ia pun dihajar habis-habisan oleh Hammerman. Beruntung saat itu, Bond muncul lalu menghabisi semua anak buah James yang ada di sana, termasuk Hammerman. Esok harinya, James kembali mengirim anak buahnya untuk menghabisi Bond dan juga Pinball. Saat masuk ke apartemen Pinball, ternyata Pinball dan Bond sudah siap dengan kedatangan mereka. Hingga tanpa ragu, Bond dan Pinball kembali membantai anak buah James. Setelah itu, Bond mengambil salah satu ponsel milik anak buah James. Hingga saat James menghubungi anak buahnya, yang mengangkatnya adalah Bond. James yang sudah sangat kesal mengancam akan menghabisi Ernie serta anak asuhnya. Jika semua itu tidak ingin terjadi, maka Bond harus mengikutinya melalui GPS. Dengan terpaksa, Bond mengikuti arah GPS tersebut hingga membawanya ke sebuah tempat milik organisasi Jono. Sehingga mau tidak mau, Bond harus bertanding dengan petarung terbaik dunia. Di sini, Bond sempat bertanya mengenai semua kejahatan yang dilakukan James karena selama ini Bond hanya berniat balas dendam untuk sahabatnya. Observe and Quiro. James,
you a video. So, you're ready to fight me. Need I say more? James akhirnya mengakui semua kejahatannya karena merasa dirinya dalam keadaan aman bersama kelompok Jono. Ternyata saat pengakuan itu, Bond telah merekam semuanya dan ia pun langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Pinball. Tanpa pikir panjang, Pinball segera melaporkannya kepada polisi agar para polisi bisa segera menggerebek tempat tersebut. Tak lama kemudian, datanglah petarung terbaik di dunia menghampiri Bond hingga pertarungan dimulai. Di awal pertarungan, mereka saling berusaha membaca pergerakan masing-masing. Merasa Bond cukup lumayan, petarung terbaik melepaskan jasnya untuk kembali melanjutkan pertandingan. Namun pada akhirnya, Bond tetap dapat mengunci petarung terbaik hingga membuatnya tidak berdaya. Namun kemudian, Bond tiba-tiba menghentikan pertarungan itu dengan mengaku kalah. Secara otomatis, petarung terbaiklah yang dianggap memenangkan pertandingan tersebut dan James harus kehilangan jutaan dolar. James yang merasa kesal mendekat dan menantang Bond untuk bertarung dengannya. Jono yang melihat hal itu menyuruh anak buahnya untuk memberikan pedang kepada Bond agar pertarungannya seimbang. Namun, Bond membuang pedang tersebut dan hanya akan memakai sarung pedangnya saja. Pada akhirnya, dengan sangat mudah Bond mengalahkan James. Tak lama kemudian, datanglah para polisi mengepung tempat tersebut dan Bond langsung bergegas kabur. Beberapa hari kemudian, terlihat pacar Bond sudah keluar dari rehabilitasi karena sudah dinyatakan sembuh. Ternyata anak yang selama ini diasuh oleh Ernie adalah anak dari pacar Bond dan almarhum sahabat Bond ketika di penjara. Setelah semuanya kembali normal, Bond pun berpamitan untuk segera pergi. Sebelum itu, Bond memberikan uang yang sangat banyak agar pacar dan anaknya bisa tinggal di sana. Ketika akan pergi, ternyata ada Pinball yang sudah menunggu Bond. Di sini, Pinball mengajak Bond untuk kembali bertarung. Namun, Bond menolak karena mulai saat ini ia memilih untuk pensiun dari dunia baku hantam dan hidup dengan damai. Kemudian, film pun tamat. Terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Channel Bioskop Film.